Haleluya. Haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat di situ adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti sejenak dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu kepadanya, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudara, kaum muda, anak-anak remaja yang saya kasih dalam Kristus, mengawali perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-30, saya mengingatkan bahwa Tuhan hadir dan menunjukkan dirinya kepada kita sebagai Dia yang sangat mengasihi kita, karena mau menyelamatkan kita, bahkan menganugerahkan sukacita yang besar untuk semua orang. Bacaan-bacaan liturgi yang kita dengar mengarahkan kita pada ajaran seperti ini. Tuhan hadir sebagai penyelamat dan itu semua karena Ia mengasihi kita. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, kita mendengar bagaimana Tuhan itu begitu baik. Dia mengumpulkan orang-orang dari pelbagai juru untuk tinggal bersama Dia. Dari utara dan selatan, Dia gabungkan mereka. Orang-orang tidak hanya yang sehat saja, tapi mereka yang sakit, mereka yang buta, yang lumpuh, perempuan yang sedang hamil dan mau melahirkan. Siapapun, Tuhan mengumpulkan mereka. Dan ini ada nada sukacita di sana. Kita bisa membayangkan orang-orang yang sakit, terutama dua yang dikatakan atau diceritakan dalam bacaan pertama, mereka yang buta. Betapa mereka itu mengalami kekerasan secara verbal,
yang luar biasa. Atau orang yang lumpuh. Berapa orang yang menertawakan orang-orang yang lumpuh? Itu kalau dengan mata manusiawi, pasti kita akan berlaku seperti itu. Tapi ternyata berbeda dengan Tuhan. Tuhan mengumpulkan dan menyelamatkan. Itu semua karena cintanya. Apa yang kita dengar dalam bacaan pertama juga sejalan dengan kisah di dalam bacaan Injil. Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan bersama para muridnya dan juga banyak orang yang masuk dalam rombongannya. Dan dalam perjalanan melewati kota Yeriko. Kota Yeriko itu sebuah kota yang tua, yang punya budaya yang lama, dan banyak orang kalau mau pergi ke Yerusalem pasti melewati kota Yeriko itu. Dan ketika mereka melewati kota itu, dan di kota yang sama duduklah seorang anak laki-laki. Bartimeus artinya anak Timeus. Tidak diketahui nama aslinya seperti apa atau siapa. Hanya disebutkan itu anak Timeus. Kita bisa membayangkannya. Di dalam keluarga sendiri, mungkin saja ada perasaan malu untuk memberitahu namanya. Bahwa namanya adalah si A atau si B. Tapi hanya dikatakan, itu anak dari Timeus. Kenapa dia? Karena diceritakan, dia buta dan miskin. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus lewat di tempat itu? Dia bertanya, siapa yang sedang lewat? Oh, yang lewat itu adalah Yesus dari Nazaret. Lalu dia mulai menyapa Yesus. Yesus, putra Daud, kasihanilah aku. Mulai dengan pengenalan yang paling dasar. Yesus, putra Daud, kasihanilah aku. Kemudian dia menyerukan lagi, putra Daud, kasihanilah aku. Meskipun ada halangan, yaitu larangan dari orang-orang supaya diam, enggak perlu ganggu Yesus, tapi dia tetap bersuara. Dan Yesus lalu berhenti, memanggil dia, dan bertanya, apa yang Anda mau saya lakukan? Dan dia mengatakan, Rabuni, guruku, saya mau melihat. Dan Tuhan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah. Dan saat itu juga dia melihat. Sebuah kisah yang juga sangat menarik perhatian kita. Anak Timeus, seorang yang miskin dan buta. Kita bisa membayangkan, sudah miskin, buta lagi. Waduh, betapa dia bergumul dengan kehidupannya. Bahkan tidak dikasih nama loh, hanya disebut anak Timeus. Coba dipikirkan itu. Dan semua orang sebelumnya menolak. Melarang dia, diam, jangan ganggu Yesus. Ada halangan besar di depan dia untuk bisa berjumpa dengan Yesus dan memohon kesembuhan. Tapi ketika Yesus memanggil dia, dan dia juga menanggapi dengan luar biasa. Dia tinggalkan jubahnya yang paling berharga di tubuhnya. Dia datang dan minta untuk disembuhkan. Sungguh sebuah sukacita ada di dalam hidup anak Timeus ini. Saudara-saudariku, bacaan-bacaan liturgi ini sangat indah. Apa yang bisa kita renungkan dan menjadi buah rohani bagi kita pada pekan biasa yang ke-30 ini? Yang pertama adalah, saya tertarik dengan sebuah kata yang ada dalam bacaan-bacaan kitab suci ini, yaitu kata sukacita. Kita semua hari ini dikuatkan oleh Tuhan
untuk bersukacita. Orang selalu bertanya, apakah Anda bersukacita? Atau apakah ada sukacita dalam hidupmu? Banyak orang mengatakan, saya memiliki rasa sukacita itu. Puji Tuhan kalau ada rasa sukacita. Dan itu perlu disyukuri kalau sukacita itu sebagai sebuah anugerah. Kita bersukacita bukan tanpa alasan. Kita bersukacita karena Tuhan mengasihi kita apa adanya. Orang yang lumpuh, orang yang buta, seorang wanita yang hendak melahirkan penuh dengan penderitaan sebelum dia melahirkan. Semua orang masing-masing punya pergumulan dalam kehidupan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan, aku baik-baik saja kok. Tidak. Kita perlu jujur kepada Tuhan. Kita semua sedang tidak baik-baik juga. Tidak hanya baik-baik saja. Dan di saat-saat seperti ini, kita butuh Tuhan. Kita perlu berdoa dan minta Tuhan, tolonglah aku. Dan Tuhan akan memberikan pada kita apa yang kita butuhkan dan selalu tepat pada waktunya. Dan itulah sukacita yang perlu kita miliki. Setiap kali kita merayakan atau mengikuti perayaan Ekaristi, haruslah menjadi saat penuh sukacita. Selain kita bersyukur, sukacita itu perlu kita miliki karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita, memberi Yesus Kristus putranya untuk kita. Sang penyelamat, satu-satunya penyelamat itu menjadi milik kita. Kita mendengar Dia menyapa kita dalam bacaan-bacaan kitab suci. Kita juga menerima tubuh Kristus dalam komuni kudus. Betapa Tuhan mengasihi kita. Dan itulah alasan mengapa kita perlu bersukacita. Amin. Amin. Poin yang terakhir, poin yang kedua. Saya tertarik dengan anak Timeus ini. Bartimeus. Tadi sekurang-kurangnya 2 kali saya mengingatkan, ini orang memang merupakan gambaran dari kehidupan kita. Karena apa? Dia miskin dan buta. Miskin dan buta. Dan dia hanya duduk di pinggir jalan. Bisa juga karena ada penolakan di rumahnya sampai dia duduk di pinggir jalan. Bisa terjadi seperti itu. Maka saya mengatakan inilah gambaran kehidupan kita. Miskin dan buta ini. Tapi hal yang menarik adalah di saat-saat yang sulit bagi dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Ketika dia mendengar tentang Yesus, apa yang dilakukan? Dia memanggil Tuhan. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Dia tidak mengatakan, Yesus putra Daud, aku lagi di sini. Tapi dia mengatakan, kasihanilah aku. Waduh, sungguh sebuah doa yang luar biasa ini. Kasihanilah aku. Dia sangat membutuhkan Yesus. Putra Daud, kasihanilah aku. Rabuni, aku mau melihat. Dan ketika Yesus menyapa dia, apa reaksi dari Bartimeus ini, anak Timeus? Pertama, dia melepaskan jubahnya. Jubah adalah pakaian atau gaun yang menutupi tubuhnya. Sangat penting bagi dia. Apalagi dia seorang yang miskin. Tapi dia tinggalkan itu. Karena dia percaya dia pasti mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Maka dia rela untuk meninggalkan. Katakan saja, dia ketika bertemu dengan Tuhan, dia merelakan jubahnya, hidupnya yang lama dia tinggalkan. Dan dia mau bertemu dengan Yesus, satu-satunya penyelamat. Itu reaksi pertama dari Bartimeus. Reaksi yang kedua adalah kepasrahan dari anak Timeus atau Bartimeus ini kepada Tuhan.
Tuhan, saya mau Rabuni, saya mau melihat. Sebuah bentuk kepasrahan. Bukan lagi menjadi andalan dirinya sendiri. Saya bisa sembuh kok, saya bisa sembuh kok. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Dan itu luar biasa. Kenapa dia mengandalkan Tuhan? Karena dia punya iman. Maka Yesus mengatakan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Anak Timeus ini menjadi guru kehidupan bagi kita. Kenapa saya mengatakan dia bisa menjadi guru kehidupan bagi kita? Karena untuk bisa mengikuti Yesus, untuk bisa menerima Yesus sebagai satu-satunya penyelamat kita, kita harus berani meninggalkan hidup kita yang lama. Meninggalkan jubah yang bisa membelenggu fisik kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dia tinggalkan, padahal sangat berharga. Dia tinggalkan untuk bertemu dengan Yesus. Apakah kita berani untuk meninggalkan segala sesuatu untuk bisa berjumpa dengan Yesus? Apakah ketika kita bergumul dengan kehidupan, sakit penyakit yang kita alami, kelumpuhan, kebutaan yang kita alami, apakah kita berani untuk meninggalkan keegoisan diri kita dan kita berpasrah sepenuhnya pada Tuhan? Kita belajar dari anak Timeus ini yang begitu luar biasa. Tidak tanggung-tanggung. Apapun rintangan yang ada di depan dia, dia tetap berseru kepada Tuhan. Dia berani, dia tinggalkan segala-galanya dan bersatu dengan Tuhan. Dan bagian terakhir dari Injil sangat menarik. Dia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ketika kita bisa seperti Bartimeus, betapa bahagianya kita. Kita bisa menjadi pengikut Yesus Kristus kemanapun dia pergi. Apakah kita bisa? Saya yakin kita pasti bisa. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan kita, karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.